Allah membuat perbandingan tadi bagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka tadi akan kembali ke surga dan surga ini menjadi balasan bagi mereka yang melakukan iman dan melakukan amal soleh. Bagaimana dengan orang-orang yang fasik? Fasik itu apa? Fasik itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Itu fasik. Siapa mereka fasik? Mereka yang fasik itu adalah orang yang kufur, orang yang syirik, orang yang mencuri, berzina, kemudian membunuh. Itu adalah orang-orang fasik. Nah, orang-orang fasik ini bagaimana? Digambarkan oleh Allah, wa ammal ladzina fasaku fama'wahun munnar. Ulama aradu ayyakhruju minha uidda fiha wa qila lahum duku adzaban nari alladzi kuntum bihi tukdibun. Allah mengatakan kepada orang-orang fasik ini bahwa mereka akan masuk neraka. Ya, kalau orang-orang mukmin dan berbuat soleh tadi masuk surga, kalau mereka orang-orang fasik akan masuk neraka. Fama'wahumun nar. Nah, kenapa mereka masuk ke neraka? Ya karena memang kefasikannya. Nah, menariknya kullama aradu ayakhruju minha uiddu fiha. Ketika mereka berkeinginan untuk kembali atau keluar dari neraka, mereka dibalikkan lagi ke neraka. Jadi metu, pingin metu, iso metu, tapi dimasukin mana? Itu begitu. Jadi mereka nggak bisa keluar, sejatinya nggak bisa keluar. Uiddu fiha. Dan dikatakan kepada mereka wakilalahum duku adzaban nar. Rasakanlah adab neraka, siksa neraka. Alladzi kuntum bihi tukdibun, di mana kamu telah mengingkari adab neraka tersebut. Termasuk juga kemarin kan kafir zindik itu tidak percaya adanya neraka dan surga. Mereka mengatakan kalau kita hidup terus kemudian mati, setelah kematian tidak ada kehidupan lagi. Tidak, di dalam keyakinan bertuhan kita akan dibangkitkan. Kita akan mempertanggungjawabkan segala hal yang menjadi apa yang pernah kita perbuat. Itu semua dipertanggungjawabkan. Nah, mereka ketika sudah masuk neraka baru bisa melihat, oh benarnya bagaimana. Salah satu kebenaran itu adalah mereka dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran akan masuk neraka. Dan pada saat itu mereka masuk neraka. Maka kemudian dikatakan, duku adzaban nari, ya, alladzi kuntum bihi tukdibun. Cicipi siksa neraka di mana kamu telah mengingkarinya. Betul loh, kan gitu kan. Betul enggak apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Jadi Allah itu la yukhliful mi'ad. Enggak pernah akan ngingkari janji. Ya, Allah itu menepati janji. Janji tentang kebaikan dan janji tentang siksa. Bagi mereka orang mukmin tadi disebutkan fa'amal ladzina amanu wa amilus solihat fama'wahum falahum jannatul ma'wah. Itu akan dilaksanakan oleh Allah. Bagi mereka yang beriman dan juga beramal soleh, mereka akan dibalikkan ke surga. Sebaliknya bagi mereka yang tidak beriman, orang fasik itu, mereka akan ke neraka. Itu semua akan ditepati. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Nah, ini termasuk pembuktian ketika mereka sudah masuk ke neraka. Ini merupakan pembuktian bahwa Allah itu tidak akan ingkar janji terkait tentang apa yang kita pernah lakukan. Itu sehingga mereka, yo masuk. Duku ada benar. Cicipi siksa neraka. Nah, kemudian dikatakan lagi walanudikannahum minal adabi adna. Apakah mereka ketika saat fasik tadi kufur, berzina, terus apa lagi? Membunuh, mencuri, terus syirik. Apakah ketika mereka di dunia tidak mendapatkan adab? Mendapatkan. Ya, mendapatkan adab mereka. Ini dibuktikan dari ayat tadi, selanjutnya tadi. Yang dikatakan, mana tadi?
Walanudhiqannahu minal adabil adna. Di tafsirnya itu ada budunya bil kital. Jadi ketika di dunia pun mereka telah mendapatkan siksa berupa apa? Diperangi di zaman Rasul. Karena kemusyrikan mereka, karena mereka memberontak kepada agama Islam atau mengusir orang Islam. Nah, mereka diperangi. Ya. Mereka diperangi, mereka ditawan, mereka dicegah untuk kemudian menyerang orang Islam dan kemudian mereka diberi penyakit. Ya, diberi penyakit di zaman sebelum Rasul atau sebelum Nabi Muhammad, kamu lihat kaum Lut, ya kan? Dan beberapa kaum-kaum yang lain, mereka diberi penyakit pada saat mereka masih hidup di dunia. Ya. Duna qoblal adabil akbari. Jadi mereka telah mencicipi siksa dunia. Siksa dunia itu tidak seberat siksa neraka. Karena neraka itu sebagai filter untuk orang menjadi bersih dan kemudian dimasukkan ke surga. Jadi orang kalau masih punya dosa, tidak mungkin akan bisa masuk surga. Nah, di mana penyuciannya? Di neraka ini. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Nah, itu orang-orang yang fasik ini akan mempertanggungjawabkan di neraka nanti. Nah, adab Allah di dunia jangan katakan hanya sekedar diperangi, hanya sekedar ditawan, hanya sekedar dikasih penyakit. Enggak. Lebih daripada itu, adab Allah di dunia ini adalah, saya sudah sering katakan, malasnya kita beribadah. Itu adabnya Allah. Jadi kalau kamu malas beribadah, padahal di situ sudah waktunya beribadah. Udah waktunya sholat, nggak sholat. Waktunya ngaji, nggak ngaji. Waktunya jamaah, nggak jamaah. Itu adab Allah. Terus adab Allah itu jangan dikatakan adalah penyakit, adalah musibah. Tidak hanya itu. Tapi malasnya kita belajar. Terus kemudian asiknya kita maksiat. Itu adabnya Allah. Kalau kamu merasa hanya adab Allah itu berupa tsunami, gempa bumi, terus sakit, itu masih enak dikasih semacam itu. Adab semacam itu. Karena apa? Langsung kita sadar. Tapi kalau Allah kasih kita dalam bentuk-bentuk yang tidak menyadarkan kita bahwa kita sedang diadab, ini yang susah. Kenapa? Kita nggak akan sadar-sadar. Contoh, kamu nih bisa pacaran. Terus kemudian ketika pacaran nggak bisa lepas dari tidak pacaran. Terus pacaran terus. Akhirnya kan banyak dosa. Di situ nggak sadar-sadar. Ini sejatinya adab yang paling pedih dibanding datangnya tsunami dan sakit. Kalau datang tsunami, kita berbuat dosa, datang tsunami, kita bisa langsung bertobat. Ya enggak? Kalau kemudian kita melakukan maksiat dan lantas kemudian kita diberi sakit, kita langsung bisa bertobat. Tapi kalau dalam posisi tadi, nyolong, nggak konangan, pacaran, nggak berhenti-henti, maksiat, nggak berhenti-henti, ini adab yang betul-betul mengerikan. Karena apa? Disitulah Allah akan meminta pertanggungjawaban kita dari apa yang kemudian kita perbuat selama maksiat. Jadi nek awakmu maksiat, kok konangan, alhamdulillah. Gitu aja. Di pondok kemudian pacaran kok konangan, alhamdulillah. Setelah itu jangan diulangi lagi. Nah, itu alhamdulillah. Karena banyak orang yang tobat itu dari sebab diketahui oleh orang. Ya, sebab diketahui oleh orang. Saya cerita, siapa itu penggarong. Lagi juga tidak hanya menggarong rumah, tidak hanya merampok rumah, tetapi juga merampok apa? Kehormatan. Ya kan? Masuk dia dalam kamar, garong apa yang ada di dalam kamar. Ketika dia melihat pemilik daripada rumah itu sendirian dan lagi enak-enaknya tidur tersingkap bajunya, dia tidak hanya menggarong apa? Menggarong apa yang ada di dalam rumah itu, tetapi ingin menggarong kehormatan. Tapi karena dia diketahui dan kemudian dia mendengar sesuatu, mentarokal haram nalal halal, dia pingsan.
Nah, ini bentuk dari apa? Bentuk daripada diketahui dalam tanda kutip. Dia sadar dan bertobat. Tobatnya menjadi tobatan nasuha. Saya juga pernah ya bercerita tentang seorang yang rajin sekali minum minuman keras dan berjudi. Satu ketika dia pulang, ya kan? Subuh-subuh dia pulang sebagaimana hari-hari biasa dia pulang. Dia pulang ini dalam keadaan telanjang. Di tengah-tengah jalan orang ini pingsan. Ya enggak? Orang ini pingsan. Pingsan kenapa? Karena mabuk terlalu berat. Saat pingsan semacam itu, ada orang berangkat sholat subuh atau pulang sholat subuh. Dan kemudian dibangunkan, sudah ketika dia bangun, dibangunkan itu, melihat orang banyak sekali di sekitarnya, di sekelilingnya. Dirubungi wong, karena dia pingsan, banyak orang yang ngerubungi. Nah, kondisinya dia dalam pada saat itu telanjang. Kemudian dibangunkan oleh Allah, disadarkan oleh Allah, melihat banyak orang telah mengelilingi dia dan melihat dia dalam keadaan telanjang. Dia malu. Padahal ini pemabuk. Malu. Lantas kemudian bagaimana? Malu dia. Saking malunya dia nangis di tempat. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, saya ndak lagi akan minum minuman keras. Sebab apa? Kalau saya minum minuman keras, nanti saya pulang dalam keadaan telanjang dan dilihat banyak orang. Akhirnya tobat. Tobatan nasuha. Nggak akan lagi melakukan itu. Nah, ini sebab apa? Sebab dikonangi wong, diketahui orang. Alhamdulillah. Dan itu menjadi tobat. Nah, adab yang paling pedih adalah manakala maksiat nggak pernah diketahui orang. Adab dunia yang paling pedih itu begitu. Nah, bersyukur. Kemudian kita bisa mentobati, menyudahi apa yang kita pernah lakukan. Bersyukur. Jangan kemudian malah geram, malah marah kepada orang yang ngonangi. Ya. Harusnya kemudian berintrospeksi diri dan kemudian mawas diri menjadi orang yang hebat. Itu begitu. Jadi sehingga pada gilirannya menjadi orang yang hebat. Tobatannya tobatan nasuha. Nah, banyak cerita-cerita tentang orang dalam posisi tertentu melakukan hal maksiat, lantas kemudian diketahui oleh orang dan bertobat. Jadi Anda tidak perlu tidak perlu kecil hati manakala melakukan maksiat kemudian kok konangan. Itu justru alhamdulillah. Tapi jangan dialhamdulillahi lakoni maksiat. Tapi ketika melakukan maksiat kok gampang diketahui orang. Itu hebat itu. Sehingga dari itu kemudian kita belajar nggak usah melakukan maksiat lagi. Yang sedih adalah manakala melakukan maksiat kok nggak pernah konangan. Itu yang paling sedih. Sebab apa? Allah pada saat itu sedang membiarkan kita dalam kemaksiatan. Nah ini, jadi orang yang melakukan kemaksiatan di dunia telah diadab di dunia. Baik berupa diperangi, dipenjara, terus perangi, dipenjara, dikasih sakit, atau dikasih adab berupa tsunami dan lain sebagainya. Sudah merasakan. Bahkan saya katakan tadi rasa-rasa. Baik itu rasa malas, rasa takut, terus rasa pingin melakukan maksiat terus. Itu adalah adabnya Allah kepada kita saat kita melakukan kemaksiatan di dunia. Nah ini kenapa Allah kasih itu? Agar la'allahum yarji'un. Agar kemudian mereka yang merasakan. Kok males belajar, kok males ibadah, kok konangan wong ketika maksiat. Itu siapa tahu dengan hal semacam ini, orang ini akan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan hina lagi.